Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan dulu. Waktu jaga ketua mulai. Billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa yuballigh fahma amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Adidafa, Alfi, Cahya, Clarissa, Diana, Dimas Andi, Ivan, Div, Nazila, Nitari Atul, Raditama, Rizka Amalia, Cila. Nah, untuk kali ini kemarin kan kita sudah membahas tentang konten aplikasi perkantoran yang pengolah kata. Kalian udah disuruh Bu Nana bikin surat undangan. Nah, itu salah satu materi kita. Nah, sekarang kita bikin konten aplikasi perkantoran, tapi dengan menggunakan blog. Ya, blog itu apa? Organisasi konten digital. Jadi nanti kita akan mulai mengenal yang namanya blog itu apa. Terus kita mencoba untuk membuat blognya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal konsep dasar blog dan mengorganisasi konten untuk blog dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dan komunikasi digital. coba, Nana mau tanya, kalian pernah membaca blog atau pernah mengikuti suatu blog apa belum? Sudah pernah apa belum? Belum sama sekali. Misalnya ada yang blog tentang traveling misalnya, itu biasanya diceritakan di dalam blog atau website itu dia tentang traveling, pergi mana kayak. Terus sekarang apa bedanya blog sama media sosial? Ada yang tahu? Blog sama media sosial ada bedanya apa enggak itu? Coba kita cari tahu. Blog itu apa sih? Blog itu adalah tempat untuk mengekspresikan diri dan berbagi cerita dengan orang lain. Ini hampir sama dengan media sosial ya. Jadi kalau blog itu dia fokus menceritakan tentang hobi, tentang day in my life kayak gitu. Untuk mengekspresikan diri. Nggak pernah lihat blog tentang motor, hampir sama dengan medsos atau media sosial. Tapi bedanya ini nanti kita bahas di sini. Ya, kalau blog ini kita berharapnya adalah mendapatkan umpan balik. Umpan balik itu apa? Umpan balik, misalnya Bu Nana ngepost sesuatu, terus saya pengen mendapatkan umpan balik. Di pas saat ngepost apa yang kalian inginkan? Cepet-cepet di view atau di like, cepet-cepet dikomentari orang, cepet-cepet dikasih like sama orang. Nah itu bedanya blog sama media sosial. Terus dari panjang konten, kalau blog itu panjang artikel kayak artikel gitu. Kalau kalian
singkat ya, pendek-pendek. Nggak mungkin kalian itu di Instagram cerita panjang lebar kali tinggi ya. Kalau blog itu menyediakan informasi, pengetahuan, cerita, dan opini secara mendalam. Jadi tuh yang diceritakan di situ biasanya tuh lebih deep atau lebih dalam. Nguliknya itu lebih dalam. Kalau yang media sosial itu momen singkat, hiburan, interaksi sosial yang cepat. Jadi dia butuh komentar yang cepat, kayak aktualisasi diri, memvalidasi diri. Misalnya medsos, kamu di Instagram, terus ngepost sesuatu. Nah, pas saat ngepost, apa yang kalian inginkan? Cepet-cepet di view atau dilihat, cepet-cepet dikomentari orang, cepet-cepet dikasih like sama orang, seperti itu. Nah, itu bedanya blog sama media sosial. Terus dari panjang konten, kalau blog itu panjang, kayak artikel gitu. Kalau kalian lihat website sekolahan atau website pemerintahan ya kayak gitu. Bentuknya tuh kayak artikel panjang. Terus kalau media sosial, biasanya kan kalau nge-tweet atau bikin reel, story, status, kayak gitu, singkat ya, pendek-pendek. Nggak mungkin kalian itu nih Instagram cerita panjang lebar kali tinggi, ya. Jadi kalau media sosial itu yang singkat-singkat aja. Terus kepemilikan konten. Kalau blog itu adalah milik kalian sendiri, milik kalian yang membuat. Kalau media sosial itu biasanya ada platformnya kayak Facebook, WA, X, Thread, terus IG, dan lain sebagainya. Terus interaksi audien. Kalau blog itu terbatas komentar aja. Jadi kalau di blog itu misalnya mengomentari isi blognya. Sosial itu ada like, share, komen, repost, dan pesan langsung. Terus gaya penyajian. Ya, kalau blog itu memang lebih formal. Jadi lebih kaku. Kalau media sosial itu santai, casual, visual, bisa ada fotonya, video, dan kayak meme seperti itu. Terus keberlangsungan konten, itu kalau blog itu lama keberlangsungannya. Jadi dia akan tersimpan terus di di internet. Misalnya kamu
buat blogger atau buat blog. Ya, buat blog Anda. Buat blog Anda. Itu yang kalian ketikkan itu judulnya itu akan nanti tampil di sini. Ya, judulnya benar kemarin itu tak kasih nama guru baru. Nih, jadi nanti nama atau judul yang kalian ketikkan itu yang akan muncul di blogmu. Yang muncul seperti ini. Nama atau tema blog otomotif, target audiens remaja umur 13 sampai 20 tahun. Tujuan utama blog untuk memberi informasi untuk program motor lama jadi motor baru, ide atau solusi pos lama, solusi motor lama jadi motor baru. URL-nya namanya apa? Free Garage Blogspot. Free Garage. Blogspot. Coba kita lihat. Blog lagi ya. Yang mana? Belum ada. Oh, nggak ada. Nanti tampilannya kayak gini. Ada. Udah, yang penting sudah bisa ya bikin temanya, bikin kontennya. Coba tepuk tangan dulu.
kalian pada pagi hari ini. Menurut kalian blog itu gimana? Mempermudah kalian nge-share sesuatu apa enggak? Ya. Terus coba menurut kalian ngeblog itu asik apa enggak? Nah, udah ya. Jadi dengan ini kalian bisa membuat blog. Kalau bisa itu dipertahankan, bisa kalian rawat blog kalian masing-masing ya, atau mungkin kalian pengen jadi blogger ya. Nanti di situ bisa kalian tambahkan konten-konten yang menurut kalian itu sesuai dengan hobi kalian. Ya, ini untuk menyalurkan bakat juga bisa. Nah, untuk pagi hari ini Bunda Nana ucapkan terima kasih sama kalian atas bantuannya. Bunda Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.